Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum wa ijharu bi innahu alimun bidati sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Sadaqallahu alazim. Ibu bapak sekalian, barang siapa yang ingin diampuni Allah dan dikasih pahala yang besar, ini salah satu ayatnya. Ayat 12 surat 67. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah yang tidak nampak oleh mereka akan lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Jadi ada orang yang diampuni Allah, diberi pahala, bahkan diijabah doanya karena takut kepada Allah dalam terang-terangan, dalam tersembunyi. Begini, kalau kita senang berbuat karena ada orang dan tidak ada orang kita tidak berbuat, berarti kita masih sibuk dengan penilaian orang. Tidak termasuknya. Kalau ketika banyak orang kita tidak berbuat maksiat, tapi ketika tidak ada orang kita berbuat dosa, tidak termasuknya. Ada orang yang kalau rame dia baik, tapi kalau tidak ada siapa-siapa dia buka handphonenya, dilihat yang mesum-mesum, disangkanya tidak dilihat oleh Allah. Allah lihat. Ada suami, ibu rajin, suami tidak ada, bebas saja, ngobrol sesukanya, SMS-an, BBM-an, seperti tidak ada Allah. Padahal ada orang, tidak ada orang, sama saja. Allah ada. Orang lihat, orang tidak lihat, sama saja. Allah pasti lihat. Orang muji, orang nyaji, sama saja. Orang muji, orang tidak muji, sama saja. Tidak ada apa-apanya pujian orang. Yang ada apa-apanya adalah pujian Allah. Makanya kalau kita ingin menjadi orang yang dapat ampunan Allah dan pahala yang besar dan doanya mustajab, kita jangan pusingkan ada orang tidak ada orang kalau berbuat baik. Baik aja. Kalau tidak mau maksiat, ada orang tidak ada orang, tetap aja nggak mau maksiat. Tes aja nanti, Bu, Ibu, Bu. Kalau nanti ada suami dan tidak ada suami, tingkat kebebasan ibu bagaimana? Kalau suami pergi, ibu merdeka, alhamdulillah. Lalu suami lembur, ibu bahagia. Ada dua kemungkinan, suaminya yang kurang baik akhlaknya, atau ibu punya agenda tersembunyi. Sama apa juga Pak? Pergi keluar kota bebas, pergi ke luar negeri merasa bebas. Tidak ada orang Indonesia, tidak ada yang kenal. Bagaimana mungkin? Allah pasti melihat semuanya. Nah, orang-orang seperti inilah orang-orang yang mendapat ampunan Allah dan pahala yang besar. Walaupun mungkin amalannya sedikit, tapi dia takut tahu. Dia tidak berbuat maksiat. Mungkin pernah mendengar kisah sahih orang yang 3 orang berada di dalam gua. Lalu pintunya tertimbun oleh batu. Lalu yang pertama, anak yang berbakti ke orang tua, yang menyediakan susu, tapi ibunya tidur. Anaknya merengek nangis, tapi tetap tidak dikasihkan karena berharap ibunya lah yang dahulu meminum air susu ini. Allah ridho. Ya Allah, sekiranya saya lakukan ini karena engkau ridho, buka, bergeser. Yang kedua adalah tentang
yang membagikan bagian pembagian zakat harta. Lalu ada wanita yang sangat perlu. Baik, kamu saya tolong asal kamu mau menyerahkan diri. Karena perlu wanita ini menyerahkan diri. Tapi ketika akan terjadi dosa, wanita ini mengatakan takutlah kepada Allah. Dan lelaki ini tidak jadi berbuat dosa karena takut ke Allah. Doanya diijabah, pintu juga bergeser. Jadi pahala, ampunan, kedudukan, mustajab doa selain datang dari amal soleh juga datang dari takutnya ke Allah sehingga kita tidak berbuat maksiat. Jadi ketika ada peluang berbuat dosa tapi kita tidak melakukannya karena takut ke Allah, itu mendatangkan ampunan. Jelas? Ada yang ngasih uang 250 juta, tapi Allah masih tahu orang yang ngasihnya ini koruptor. Kita tolak. Itu sudah merupakan, kenapa ditolak? Kamu kan perlu uang. Saya lebih perlu ampunan dan ridho Allah daripada uang ini. Ibu ada yang naksir, padahal ibu sudah punya suami. Yang naksir ini lebih ganteng, lebih kaya, tapi lebih jahat ya. Pas suami ibu lagi memang kurang bagus akhlaknya, oh tiba-tiba tertarik ke laki lain padahal masih bersuami. Hapus nomor teleponnya, delete, tidak mau ganti nomor telepon kita. Kenapa kamu lakukan ini? Saya takut Allah murka kepada saya. Bisa aja banyak yang diampuni oleh Allah hanya karena kita menghindar dari dosa yang tidak ketahuan oleh suami, tidak ketahuan oleh siapa-siapa. Bapak di kantor mau nulis, nggak ada kertas, ada juga kertas kantor, tapi tidak mau. Ini kan kertas kantor. Iya, tidak mau. Saya nulis bukan untuk urusan kantor, urusan pribadi saya. Takut ke Allah walaupun selembar, itu bisa mendatangkan ampunan Allah dan pahala yang besar. Wa asiru qaulakum aw ijharu bi innahu alimun bidatis sudur. Dan rahasiakan perkataanmu atau jaharkan. Wa asiru rahasiakan aw ijharu bi atau dijaharkan. Dijaharkan dulu. Saya ngomong jahar. Innahu alimun bidatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha tahu isi hati kita. Jadi nggak ada bohong dalam pandangan Allah. Orang bohong itu kan mulut dengan hatinya beda. Munafik. Buat apa bohong? Tapi kalau saya nggak bohong, suami saya marah, mendingan dimarah suami daripada dimarah Allah. Abung nyobain dimarah suami belum ya. Saya suami. Suami saya tuh galak, ngomongnya nggak enak. Siapa yang ngilangin sepatu bapak? Bukan ngilangin. Siapa yang apa sih di rumahnya masalahnya? Saya belum pernah jadi istri bu. Di mana? Kos kaki. Siapa yang makan kos kaki bapak? Kenapa belanja ujian tanggal segini udah habis? Ini baru tanggal 20. Kemana ini uang? Kemana? Kamu pasti bagi-bagiin sama keluarga ya? Mulai bantu. Pasti kamu kasih sama orang tua ya? Ada kita enggak? Tenang, jangan nangis. Kalau nangis lebay ya. Ini ujian dari Allah. Ya. Kita disangka, Allah tahu kita gitu. Enggak pak, bohong. Kamu bohong sama suami. Lihat aja dulu. Enggak. Saya tidak percaya. Gini pak, kalau saya jujur bukan supaya bapak percaya ke saya, juga bukan supaya bapak menghargai saya. Saya jujur karena ini disukai Allah. Bapak mau percaya mau enggak, terserah bapak. Mau menghargai mau enggak, itu juga urusan bapak dengan Allah. Urusan saya adalah jujur. Saya berani tanggung jawab sampai di akhirat nanti.
Pasti bapak-bapak kaget. Bener, saya tahu apa yang mau diomongin si bapak. Kamu pasti udah dengerin ceramah si Agim. Emang begitu, tenang aja. Akan ada saat-saat kita disangka, dicurigai, akan ada saat kita dianggap bohong. Gak apa-apa, tenang saja. Allah tahu kok kita nggak bohong, benar? Kita dikeluarkan dari kantor gara-gara kita disangka melakukan sesuatu yang tidak kita lakukan. Jelaskan aja, Pak, saya tidak mengambil barang ini. Kalau Bapak mau keluarkan saya, keluarkan saja, nggak apa-apa, Pak. Yang jelas saya sampai di akhirat nanti akan terbukti saya tidak ambil. Saya jujur bukan karena saya takut dikeluarkan, nggak, silakan saja. Wah, gimana kalau dikeluarkan? Ya nggak apa-apa. Emangnya Allah nggak akan nolong orang yang jujur? Orang jahat aja dikasih rezeki, tapi saya dikeluarkan, ya nggak apa-apa. Mungkin Allah mau ngasih jalan rezeki yang lain, yang lebih berkah, yang lebih melimpah, yang bisa jadi ibadah daripada kerja di sana malah jadi maksiat. Benar? Jangan takut. Wa asiru qaulakum aw ijharu bi innahu alimun bidatis sudur. Alhamdulillah. Teruskan. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan tidak mengetahui? Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Jadi nggak ada rahasia. Hadirin, nggak ada yang diketahui oleh Allah. Dan Allah maha tahu semuanya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah maha tahu komposisi rambut kita. Jadi kalau kita punya masalah, Allah tahu kan? Jawab aja. Allah menyaksikan pertemuan ini, mendengarkan setiap yang terucap. Tahu? Apakah Allah tahu persoalan kita? Jalan keluarnya? Mana yang lebih tahu tentang diri kita? Kita atau Allah? Ala ya'lamu man khalaq. Allah yang menciptakan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Kita tahu apa? Pernah tahu alis masing-masing? Pernah lihat? Bulu mata pernah lihat? Coba lihat alisnya. Yang asli? Enggak tahu. Bagaimana kita bisa menumbuhkan alis, mengatur? Enggak tahu. Paling kita keramas sedikit itu juga enggak jelas ya. Kita enggak tahu apa-apa kecuali sangat sedikit. Padahal semuanya punya kebutuhan. Rambut perlu nutrisi supaya tumbuh, kulit, pori-pori, kuku perubahan, gigi, jantung, semuanya ada keperluan. Kita perlu oksigen, yang kandungannya juga harus bagus, nitrogennya berapa, komposisinya nanti diambil oleh darah, rumit banget. Tapi beres. Cik atuh hadirin jawab, hadirin beres ini. Setiap hari, setiap saat. Rumit mana persoalan hidup kita dengan persoalan tubuh kita? Ini kalau nggak suka jawab, ini saya pulang ya. Ini ilmu tauhid, Bu, agar tahu bahwa persoalan yang kita hadapi itu nggak seberapa dibanding kerumitan tubuh. Ini aja kedip aja kita nggak tahu supaya kedipnya lepas ya. Coba kalau pelan. Repot Pak, tabrakan gitu pas malam begitu kan. Suara saya gimana ini supaya normal? Saya nggak tahu pita suara saya kayak apa, tapi bisa nih ngomong apa yang ada di sini keluar ke sini dan ditangkap oleh telinga jamaah dengan pengertian yang sama, betul? Coba kalau saya ngomong bener, lagi sedih tiba-tiba Bapak terpingkal-pingkal karena salah tangkap. Demi Allah, Allah mengurus segala-galanya. Surat Ar-Rahman ayat 29.
Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat Allah dalam kesibukan. Makanya jangan ribet ya. Nggak ada bohong. Apa adanya. Nggak usah pengen kelihatan lebih dari kenyataan. Just the way you are. Ibu, berapa kilo beratnya? 68. Gampang aja. Oh berat, mau disebut berat atau ringan tetap 68, benar? Saya itu sebetulnya, ibu berapa kilo? Ini masalah kilowatt sebetulnya. Ngomong. Umur berapa? Sebetulnya saya tidak terlalu tua. Ngomong umur 56. Enak Pak, apa adanya tuh. Enak. Banyak menyembunyikan sesuatu karena kita sibuk cari kedudukan di hati makhluk. Sudah punya anak belum? Belum. Jangan, aduh saya itu sudah 6 tahun. Gak usah ngomong gitu, Allah juga udah tahu ya. Belum punya anaknya, kami belum dititipi. Mungkin kami belum siap dititipi anak. Anak-anak adalah amanah. Tapi teman-temannya udah punya anak. Memang setiap orang akan ketemu dengan takdirnya masing-masing. Gak malu begini, apa yang harus saya malukan? Saya milik Allah, bayi yang ciptakan Allah. Ini memang garis hidup saya sekarang sedang ditahan anaknya. Gimana kalau nggak punya anak sampai akhir hayat? Terserah Allah. Dia yang menciptakan. Loh nanti gimana dong warisannya? Kira kita mau nggak punya apa-apa. Semuanya juga cuma milik Allah, betul? Udah aja ngurus anak-anak yatim. Anak yatim dengan anak kandung juga sama, yaitu anak-anak ya. Hanya bedanya nggak keluar dari rahim aja. Siti Aisyah juga nggak punya anak, nggak jadi kurang kemuliaan, benar? Allah udah tahu semuanya. Ini kayak ceramah begini Pak. Yang penting dari ceramah itu sebetulnya bukan bapak ibu jadi senang ke ceramah. Bagi saya tidak penting. Yang penting dari ceramah ini cuma satu, Allah ridho. Tidak usah kita merekayasa kata-kata supaya jamaah terpesona. Tapi Allah tidak suka. Tidak perlu kita membuat gaya-gaya yang tidak perlu. Misalkan saudara-saudara sekalian ya, dan Rasulullah mana mungkin gitu. Sebaik-baik dakwah adalah dakwah Rasulullah SAW. Tentu untuk mencapai kemiripan 100% dengan beliau itu perlu perjuangan ya, dan tidak akan pernah. Tapi jangan terlalu jauh lah. Allah tahu nih, yang saya ucapkan Allah tahu. Kebenarannya Allah tahu. Maksud saya ceramah ini Allah tahu. Itu yang mana? Tidak usah kita ingin dikagumi, ingin jadi penceramah terkenal, diundang. Mau apa? Jadi orang benar aja udah cukup. Emang terkenal bagus? Belum tentu. Madonna juga terkenal. Jangan ada niat yang lain ya. Ibu juga di rumah kalau mau beres-beres, mau rapi-rapi, jangan pikirkan pujian suami. Mau ngapain? Suami jenis-jenis ini ya. Gak ada apa-apanya. Saya gak punya pahala, gak punya surga, gak punya apa-apa. Saya cuma sama-sama nebeng ya Pak. Wow, rajin aja. Suami mau lihat mau enggak, Allah pasti lihat. Suami mau menghargai atau tidak, Allah pasti menghargai. Lempeng enak hidup tuh. Ya, udah masak bagus-bagus, udah dihias. Kata suami, maaf hari ini Bapak ada rapat lebih awal, maaf ya. Saya nggak sempat makan. Gak apa-apa jangan. Suami nggak punya perasaan, pasti itu lebih sibuk mikirin penilaian suami. Tapi udah dihias, ibu kan jarang makan hiasan sendiri. Iya, telan aja, dan memang rezeki ibu ya. Jangan dibikin ribet hidup ini, benar? Kita tuh ribet tuh karena nggak kenal Allah. Kita itu ribet karena nggak yakin ke Allah. Itu yang bikin ribet itu. Kalau kita udah yakin ada Allah, Allah yang melihat, Allah menatap, Allah tahu isi hati,
Terus mau ngapain kita centil cari perhatian, cari muka, cari pujian dari makhluk yang sama-sama nggak punya apa-apa? Kalau kita standarnya ingin Allah ridho, pasti puncak akhlak bisa kita dapatkan. Tapi kalau orang cuma cari penilaian, cari pujian, cari kedudukan, cari balasan, siapa orang? Nggak punya apa-apa, sama-sama nebeng. La haula. Ayo, dan jangan, maaf ya, kata dokter saya yang boleh banyak bicara dan harus banyak istirahat. Gak apa-apa, maaf ya. Dan jangan ngebeda-bedain amal besar dengan amal kecil, karena dalam pandangan Allah mah apa yang kecil? Gak ada yang kecil. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal besar itu justru keikhlasannya. Nolong seekor anjing kehausan, itu wanita pezina itu bisa mendapat ampunan Allah. Gak ada yang lihat, hanya duaan dengan anjing, tapi kan Allah pasti lihat. Allah tahu ini wanita di balik keburukan akhlaknya punya sifat kasih sayang. Gak tega lihat anjing kehausan, dia turun ke sumur, supnya digigit begini supaya bisa bawa air. Dia jongkok kasihkan ke anjing haus. Allah lihat, Allah suka tidak? Oh, gak ada yang lihat. Anjing juga gak ngerti untuk ngasih pahala, benar? Makanya sekarang jangan suka sibuk cari amal besar. Yang kecil-kecil kayak duduk begini ya. Ini karpet. Tuh ada tuh, lumayan kecil. Kelihatan kan besar? Nah itulah dalam amal. Kalau takdirnya kita melihat, nah Allah kita lihat, Allah lihat kita ngambil satu butir kotoran di masjid, masukin ke saku. Allah lihat tidak? Jawab. Allah suka tidak? Ini rumah siapa? Tuh. Boleh jadi ngambil itulah yang membuat ibu bisa diundang umroh oleh Allah. Iya, Allah menggarumit buat tolong hambanya karena nggak ada yang kecil. Masuk ke toilet, kemudian ada yang kurang bersih, kita bersihkan. Allah lihat ini, suka tidak? Boleh jadi kita dapat rezeki apa saja, anak jadi soleh, mudah ngapalin Quran. Allah tuh maha hebat. Tadi hitungannya bukan ini kecil balas kecil, enggak. Sekali wakaf aja sampai kiamat ngalir pahalanya. Makanya paling enak kita tuh cari kedudukan di sisi Allah. Nah sekarang minum, kan dibagi minum, terus pulangnya tuh ditinggalin aja botolnya di sini yang udah kosong. Allah tahu tidak? Suka tidak? Kita lihat nanti ya. Udah gitu ketendang, tumpah, ya dia bisa bawa dimasukin ke tasnya, benar? Masjid ini asalnya bersih, gara-gara jamaah ngaji jadi kotor. Pengajian apa itu? Ulang harus lebih bersih. Udah dikasih minum gratis, coba Bapak Ibu ya, dengerin ini. Kurang apa dari Allah? Diundang. Siapa yang menuntut ilmu, Allah memudahkan jalannya ke surga. Bapak Ibu tahu nggak? Sepanjang jalan dari rumah ke sini, itu malaikat itu menaungi. Itu makhluk-makhluk sampai ke ikan ngedoain mohon ampunan buat Bapak Ibu. Setiap langkah menggugurkan dosa, langkah yang lain ngangkat derajat. Saya naik mobil ya, tiap putaran sok lewat ya. Sampai ke sini wudu jatuh dosa kecil dengan air wudu. Sholat sunnah, sujud, gugur dosa. Ini sambil begini ilmu dapat, pahala dapat. Ini ada malaikat khusus yang oleh Allah digerakkan untuk mendoakan majelis seperti ini. Oh, kurang apa? Udah gitu ngeceleng 1000. Astagfirullahaladzim. Udah dikasih pahala rezeki, padahal Allah ngebekelin. Yang 10.000 ada, yang 20.000 ada. Allah itu udah masukin ke tas itu tuh. Coba nanti saya periksa ya Bu.
yang 100-an ada, tapi tetap ngeluarkan ente. Alhamdulillah, terima kasih. Nanti pas narik tuh Allah tuh uji. Pas ketarik ke 50, Allah lihat tuh dia udah narik yang 50. Pelan-pelan masih tidak. Ketarik lagi 10.000. Allah tahu pikirannya. Ini buat beli makanan nih. Tetap aja Allah tuh 1.000 lagi, 1.000. Jangan ragu-ragu, hadirin. Allah melihat tuh. Keluarin aja. Kalau saudara jadi miskin gara-gara sedekah, bilang sama saya beneran. Katakan berapa sedekahnya. Nanti saya catat. Ya. Lebih percaya diganti oleh saya kan, daripada diganti oleh Allah ya. Inilah masalah kita. Terakhir, satu lagi tentang Allahu Akbar. Saya udah ceramah Allahu Akbar di sini belum? Ibu bapak yang baik, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau orang udah yakin kemahabesaran Allah, pasti beda hidup kita. Ini sekarang saya berada di masjid yang besar atau kecil masjid ini? Saya dengan masjid saja sudah besaran masjid. Masjid ini di BSD besar atau kecil? Seluas BSD, masjid ini besar atau kecil? Kita? Di Tangerang masjid ini? Kita? Di Jawa Barat? Di Banten? Di Pulau Jawa? Tidak ada apa-apanya, benar? Di Asia? Nothing. Di dunia ini, dunia dengan matahari bandingannya 1,3 juta kali. Jadi matahari kita itu kalau 1,3 juta dunia baru masuk ke sana. Kecil sekali. Dan matahari ini banyak matahari lainnya, gugusan bintang. Ada namanya Sirius. Sirius itu besarnya 8 kali matahari itu. Besar. Dan yang paling besar di gugusan kita namanya Caikanis itu, ukuran matahari besar yang bintang bercahaya itu adalah 11.700 triliun kali dunia. Allahu Akbar. Itu hanya satu bintang. Padahal ada miliar, begitu banyak bintang-bintang dalam satu gugusan namanya galaksi Bima Sakti. Begitu banyak bintang yang dahsyat sekali, dan salah satu diantaranya 11.700 triliun. Itu baru salah satu gugusan bintang. Di alam ini begitu banyak gugusan bintang-bintang. Allahu Akbar. Dan alam yang begitu dahsyat itu hanya salah satu di antara satu langit yang Allah ciptakan. Ada 7 lapis langit yang begitu dahsyat tak terbayangkan, hanya satu. Ada langit lagi yang lebih dahsyat, dan langit yang sangat dahsyat. Ini belum Allah ya, baru ciptaan. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Dahsyatnya alam semesta itu bagi sebuah jiwa atau cincin yang disimpan di padang pasir. Dibanding pasir yang begitu dahsyat, nah seketik itulah alam ini dibanding kursi Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Berarti ada kursi Allah yang dahsyat sekali. Dan dahsyatnya kursi Allah hanya bagi jiwa atau cincin yang disimpan di padang pasir Sahara yang begitu luas dibanding arsy Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betapa dahsyatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaannya saja sudah tidak terjadi. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya sama sekali.
Bahkan dunia yang kita kagumi ini, kalau ada harga sesayap nyamuk saja di sisi Allah, itu orang kafir tidak akan dikasih minum walaupun seteguk tujuh. Saking tidak ada nilainya, ambil, nggak akan dibawa kemana-mana dunia. Makanya hadirin, jangan jadi merasa besar hanya dengan tetek bengek begini, ya. Hanya dengan gelang yang imitasi bangga, mobil yang belum lunas bangga, rumah yang belum selesai cicilannya bangga. We are nothing, tidak ada apa-apa. Pilpres, pilkada, pilek sama aja. Kecil, kita kecil, gak ada apa-apa. Makhluk juga kita nggak boleh ngebesar-besarin makhluk, ya. Hanya mampir sebentar. Dan kita juga jangan merasa ada persoalan yang besar. Ada Allah yang maha besar. Dan musuh-musuh juga tidak ada yang hebat. Semua musuh-musuh Allah hanya ciptaan Allah. Yahudi, orang-orang yang gimana dengan teknologinya, dengan strateginya, nggak dapat. Makanya Rasulullah SAW kan Isra Miraj itu benar-benar ke Sidratul Muntaha. Udah lihat betapa nggak ada apa-apanya dunia ini, ya. Belum ada teknologi seperti sekarang untuk lihat langit. Dulu Rasulullah dengan pertolongan Allah bisa berangkat dan bisa melihat nanti. Jadi ketika ditodong oleh seorang, Muhammad, siapa yang bisa menolong? Allah. Mendengar kata Allah diucapkan oleh orang yang yakin ke Allah, itu mengguncang, jatuh pada siapa yang menolong? Muhammad, kalau engkau berbuat baik saya tidak akan memerangimu. Suruh syahadat, saya tidak syahadat, tapi saya tidak akan memerangi. Dilepaskan, pulang ke kampungnya. Aku baru bertemu dengan sebaik-baik manusia. Itulah kekuatan keyakinan kepada Allah. Allahu Akbar. Allah. Terima kasih. Ada pertanyaan? Bapak Ibu yang baik, silakan sampaikan. Pada Habib, saya sini dua orang sementara. Silakan teman-teman dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong volumenya ditambah nih untuk yang pegang. Saya pernah tahu yaitu hadis Nabi yang berbunyi sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Yang ingin kami tanyakan yaitu berapa rakaatkah Nabi melakukan salat sunnah tarawih, dan pernah mengerjakan salat nisfu sabatkah atau tidak Nabi? Tolong dijawab dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan tidak salah, walaupun saya sangat menyukai kalau pertanyaannya berkaitan dengan tauhid, ya. Ini ada bagian syariah ya. Ada kan di sini? Rasulullah banyak. Jadi kalau belajar memang harus sangat banyak membaca, mendengar, sehingga kita bisa tahu ada yang sahih, ada yang derajatnya hasan, ada yang dhaif, ada yang hanya mau mengamalkan yang sahih saja. Ada juga yang derajatnya dhaif seperti nisfu saban, itu juga ada yang dhaif. Ada yang tidak mau mengamalkan, tapi saya mau dhaif dulu, dia mau ngamalin gitu. Saya tidak mengamalkan, tapi saya tidak menghina, meremehkan yang mengamalkan. Kalau tarawih tahajud banyak dalilnya, ya. Begitu Pak, saran saya Bapak beri bukunya, ya, dan Bapak baca ya, lengkap. Apa-apa Pak. Baik, pertanyaan tentang hati atau tauhid, silakan. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, nggak usah dipaksakan hari ini. Ya. Baik, Kita akhiri saja. Ya. Saya kira sekarang lebih penuh ini ya. Alhamdulillah. Lebih banyak ya Allah yang menggerakkan. Oke, satu saya boleh minta sesuatu. Acungkan tangan yang akan mengajak yang lain untuk pertemuan yang akan datang. Coba. Ya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah ya. Kalau nanti kita ngajak, lalu yang lain ikut, pahalanya saudara dapat. Dan gak hilang pahala kita. Ya.
Bagaimana kalau yang saya ajak pergi dan saya istirahat? Itu mah sama dengan ngebangunin orang tahajud, orang lain tahajud, 10 orang dia tidurkan dan 10. Disangkanya Allah bisa terkecoh ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nggak tahu masuk pertanyaan tahu atau tidak. Cuma ini pertanyaan sederhana sehari-hari. Kebetulan kemarin itu kita bahas dengan beberapa. Lebih keras sedikit betul. Kebetulan kemarin itu saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman yang kita masing-masing tidak paham ya. Kita sekarang ini pegang handphone. Di dalam handphone itu ada ayat-ayat suci, kadang-kadang ada Al-Quran, ya kan? Ada azan dan macam-macam. Nah, ketika kita masuk ke WC atau ya ke toilet, ini gimana? Ada yang bilang mereka seharusnya tidak boleh semacam itu. Iya. Ya. Baru kemarin saya menyimak pembahasan ini, Pak. Jadi ada mushaf, ada handphone. Walaupun di dalamnya ada Al-Quran, ini adalah handphone. Kalau ini mushaf, nggak ada ya. Kalau ada mushaf beda lagi, Pak. Itu mushaf itu harus sekuat tenaga, bagus pakai wudu, suci. Nah ini adalah handphone, bukan mushaf. Walaupun di dalamnya ada tulisan Al-Quran. Kecuali kalau kita membuka yang ada lafaz Qurannya atau lafaz Allahnya, baca Quran di WC, nah itu tidak sopan sama sekali. Bagusnya di matiin begini dulu, ya. Sebab kalau ini disimpan di luar banyak yang minat. Benar-benar. Insyaallah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tentang riba, kalau sekiranya kan di lingkungan saya ada pedagang sayuran yang modalnya itu dari riba. Modalnya dari riba. Awal pasti lihat karena niat langsung itu dari riba. Terus kalau sekiranya saya dan tetangga-tetangga itu beli itu karena tujuan kita itu membantu, karena beliau itu memang pedagang kurang mampu gitu. Itu bagaimana saya? Ya, yang lebih bagus kita bantu supaya dia bebas dari riba. Kita tidak membantu ribanya, tapi kita membantu orang bisa lepas dari riba itu. Ya sekarang kita tidak beli, dia akan semakin terjerat. Yang lebih bagus lagi adalah ibu cari teman-teman, kumpulkan zakat, bebaskan dia dari riba. Itu lebih utama. Ya. Jual beli beda urusannya dengan hutang dia, Bu. Ibu jual belinya dengan dia. Allah. Ya. Lain. Silakan Ibu satu lagi kalau nggak ada. Oh, Ada jauh sekali. Gimana menyapanya? Ibu segera ke depan tadi harusnya. Baik, yang dekat satu lagi. Sudah jam 9 kurang 10 menit. Lagi mau ke Istiqlal. Ada yang mau ke Istiqlal? Nggak usah lah. Sini ya. Nanti kalau mau ke sana nambah-nambah pahala. Lagi mohon diberi kesempatan teman-teman untuk mengedarkan infak. Baik, kalau gini aja sambil dengar yang nanya, saya doakan dulu, ya Allah, wahai yang maha menatap, jadikan siapapun yang berinfak, bersedekah ini menjadi hamba-hamba yang kau izinkan yakin padamu, ya Allah. Menjadi hamba yang selalu nikmatnya iman, nikmatnya ibadah, yang kau cukupi dengan rezeki yang halal barokah, keluarga sakinah, keturunan soleh-solehah, dan kau tolak dari bala musibah. Amin ya Allah, kabulkan ya Allah. Allah maha melihat. Petugas silakan, sedang kita dengar pertanyaan. Ibu maju tadi Ibu. Silakan. Mana yang mau nanya? Tidak ada. Tolong diberikan mikrofonnya. Ada yang bisa bantu? Ya, yang gampang. Ajukan tangan yang baru hadir hari ini pertama kali, Cung. Ada? Boleh saya tanya? Alhamdulillah. Tahu dari mana kan? Cek. Dari Bekasi. Kesini dari Bekasi, pahalanya besar sekali. Tahu dari mana? Mbak, tahu dari mana? Kakak, yang mana kakaknya? Ini, alhamdulillah. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan bahwa
kadang-kadang kita menerima suatu masalah atau semacam musibah, tetapi saya ingin mengetahui bahwa ini sebenarnya kata orang kalau kita sedang terpuruk, Allah akan mengangkat derajat kita ke tingkat yang lebih tinggi. Tetapi saya merasa bahwa ini cobaan atau azab. Saya ingin menanyakan di mana perbedaan antara cobaan dan azab. Kadang-kadang kita berpikir bahwa masalah yang kita terima itu apakah ini cobaan atau ini azab buat kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengan cobaan itu, dengan musibah itu tidak kembali ke Allah, itu bersekot, Bu. Kalau dengan adanya kepahitan itu ibu diberi jalan kembali ke Allah, ketemu dengan majelis taklim, ada yang ngingetin ke Allah, itu bagus, Bu. Tapi kalau dengan musibah dia langsung bunuh diri dan sebagainya, nggak kembali ke Allah, nah itu mungkin bagian daripada azab. Kalau Allah mau gini ya, kenapa kita diberikan kepahitan? Karena Allah sayang ke kita. Karena ada dosa-dosa kita yang sangat banyak yang tidak terhapus oleh ibadah kita. Kita sholatnya kurang khusyuk, tahajud jarang, ngaji enggak, dosa banyak. Nah Allah ingin kita bersih, jadi bersihin oleh Allah dengan sakit, dengan difitnah, ditipu, dihina, dengan kurang uang atau penyakit. Itu semua bagian daripada cara Allah membersihin kita. Kalau kitanya tobat, lebih cepat selesainya. Kayak anak kotor pasti dimandiin oleh orang tua. Kalau pas dimandiin dia ikut bersih-bersih, nah cepat selesainya kan. Tapi pas dimandiin lari sana, lari sini, nanti gayung bisa ke sini ya kan. Jadi macam-macam lah. Iya, sementara kita merasa bahwa kemarin kita melakukan banyak tahajud, banyak mengaji dan banyak insya Allah beramal soleh, tetapi ada banyak masalah, ada banyak semacam keterpurukan seperti itu. Oh bagus Bu, karena yang sholat saum itu juga belum tentu diterima ya. Saya baru pulang umroh, ada umrohnya juga belum tentu dikabulkan. Siapa tahu selama umrohnya juga nambah dosa, perginya dosa, pulangnya dosa. Jadi jangan merasa sudah tahajud, karena dalam tahajudnya belum tentu benar ya. Benar? Baik, terima kasih. Iya Bu, tapi ada bedanya Bu ya. Kalau musibahnya penggugur dosa banyak perihnya Bu. Tapi kalau udah berusaha baik, tapi tetap ada ujian. Nah kalau ada dua kan, ada yang buat gugurin dosa, ada yang buat naikin. Nah Allah mau ibu ini ada di makom ini derajatnya, tapi ibadahnya kurang cukup. Nah Allah juga kasih kepahitan. Apa bedanya? Bedanya nggak perih di sini. Dihina udah nggak luka, kurang uang nggak ketakutan, ya. Nah itu berarti ujian untuk naikin derajat. Kalau yang tadi buat ngegugurin dosa, pakai pedih, pakai nangis, selang-langsa. Kalau tobat baru tenang, ya. Rasulullah SAW tidak banyak ujiannya. Oh, gitu. Jangan takut. Ibu juga sampai ngutang kan buat anak-anak diuji di sekolah ya. Mau punya anak stabil kelas 1 terus 12 tahun. Kita bayar dulu anak-anak supaya diuji ya. Dan soal ujian tidak ada yang bahaya. Orang tidak lulus ujian pasti bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya ya. Jadi kalau kita menderita pasti bukan karena persoalan hidup, tapi karena salah menyikapinya. Apa cirinya salah menyikapinya? Diurus sendiri, dipikir sendiri, nggak diserahkan ke Allah. Padahal Rasulullah pun selalu wahasli bisya'ni kullan wala takilni ila nafsi tarfata ain. Kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah dengan baik sendiri. Kita harus mengembalikan ke Allah, nanti Allah yang menyelesaikan masalah kita, karena Dia yang merancang masalah. Ya, bedanya kalau lagi ulangan kita nanya ke guru, kita dipersegerakan keluar dari kelas ya. Coba Bu Guru,
ibu guru-guru yang baik, guru yang pandai, guru yang ramah, tolong kerjakan soal ini seluruhnya. Jangan sisakan kepada satu pun Tuhan. Kata bu guru, terima kasih. Segera keluar dari ruangan ini. Tapi kalau Pak Allah, ya Allah, tolong perbaiki urusan saya seluruhnya. Jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Maka Allah menolong kita. Kita minta ke makhluk jengkel, sering diminta. Minta ke Allah cinta yang didapat. Dan cinta yang tidak pernah bertepuk sebelah tangan adalah cinta kepada yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu. Terima kasih Mama. Udah dapat informasi ini belum? Boleh saya coba? Ada namanya NSP. Tahu NSP? Apa? Nih, ini adalah detik begini. Jadi ini dakwah lewat handphone. Nomor telepon yang Anda putar salah. Enggak, itu ringtone-nya bukan gitu. Oh ya, ini. Semakin kurang atau sehat semakin semangat kabar kemuliaan Nggak jelas ya, saya jelasin lah. Marah-marah, semakin marah semakin rusak akhlak kita, semakin buruk rupa kita, semakin turun martabat kita, semakin murka Allah kepada kita. La taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Itulah yang membuat hati jadi tenang, akhlak mulia, kita disukai orang dan berkah hidup kita. Jangan marah, jangan marah. Begitu ringtone-nya. Jadi nanti untuk yang punya suami galak, atasan galak, pakai ini. Jadi tiap dia telepon, jangan marah. Ini hanya baru bisa dengan Telkomsel. Caranya SMS, biayanya 1.000 seminggu, nggak apa-apa. Saya minta gratis nggak bisa. Yang lain kan rada mahal katanya ya. Ini masih nawar, pokoknya kalau bisa mah gratisin nggak bisa. Nah, 1.000 seminggu. Caranya tulis AAGIM 1 ke 1212. Berapa? 1 AAGIM 12, kirim SMS ke 1212. Nanti akan dijawab, kasih tahu. Seminggu 1.000 kalau nggak mau matiin. Nanti kalau ada yang telepon ke ibu, jangan diangkat supaya puas dulu dia dapat ceramahnya ya. Setengah menit. Nanti yang mau marah, terima kasih ya. Saya tidak jadi lagi hutangnya. Tapi lunasi sekarang juga. Nanti macam-macam. Ada yang buat apa? Jikalau penghinaan dibalas penghinaan, marah dibalas marah, nyebar aib dibalas nyebar aib. Buat apa kita sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya cuma bisa niru keburukan orang lain? Orang bersikap jelek adalah pilihannya. Pilihan kita adalah melakukan yang terbaik, karena yang kembali kepada kita apa yang kita lakukan. Cemburu, nah itu khusus buat diri cemburu. Pilihannya tidak akan merubah apapun selain membuat diri semakin langsam. Pasrahkan kepada Allah. Allah lah yang menggenggam suamimu. Kalau dia kesana sini, ambil aja ya Allah dosa-dosanya. Nggak ada yang kayak gitu lagi. Terima kasih. Ini baru percobaan. Mudah-mudahan nanti Ramadan nanti bisa dakwah lewat NSP, nada sambung pribadi Telkomsel. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah. Wahai yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang mencipta menggenggam langit bumi, Allahu Akbar. Ya Allah, bukakan hati kami ya Allah, agar bisa mengenalmu, agar bisa yakin padamu ya Allah.
Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, jadikan kami menjadi ahli taubat nasuha. Sekira dosa-dosa kami yang menjadi hijab kami darimu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Duhai Allah, Engkau maha tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Berikan kesempatan ya Allah agar sisa umur ini menjadi ahli taubat, agar sisa umur ini bisa memuliakan ibu bapak kami, agar bisa mengurus keluarga kami di jalan yang Kau sukai. Jadikan sisa umur ini menjadi ahli ibadah yang khusyuk dan nikmat. Sisa umur ini jadi ahli manfaat bagi umat. Lindungi kami dari apapun yang menjauhkan darimu ya Allah. Ya Allah, berkahi jamaah ini ya Allah. Jadikan jamaah ini ahli Kau undang ke Baitullah-Mu. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'iyan mazkura wa dhanban maghfura wa bijaratan lan tabur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami pendamping hidup yang lebih baik akhlaknya ya Allah, yang lebih dekat denganmu. Titipkan keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Muliakan anak-anak kami ya Allah. Lindungi dari kejahatan makhluk-makhluk-Mu ya Allah. Lindungi dari kesesatan dan kehinaan dunia akhirat. Ya Allah, berikan kesembuhan jamaah yang sedang sakit ya Syafi. Bukakan pintu rezeki yang halal barokah ya Ghani. Lepaskan dari lilitan hutang ya Raza. Ya Allah, mudahkan segala urusan yang maslahat dunia akhirat dan jauhkan dari segala bala wal fitnah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan yang akan datang sambil ngajak yang lain ya. Terima kasih DKM dan seluruh sesepuh juga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.